Salam, kembali lagi dengan saya Najwa Kalam. Ketika cinta dan rindu berbaur menjadi untuk sebuah ketaatan dan menjadikan Allah segala-galanya di dalam hidup. Sudahkah kita melakukan hukum-hukumnya yang begitu banyak yang ada di dalam Al-Quran? Wallahu a'lam. Ketika sebenarnya kita ini manusia adalah siapa? Sebenarnya kita berasal dari mana? Dan sekarang kita sebenarnya sedang ada di mana? Dan misalkan kelak kita akan pergi kemana? Sudahkah kita tahu dari tujuan akhir yang ingin dicapai oleh kita? Siapakah yang dijadikan tujuan akhir, atau apakah yang akan dijadikan tempat berlabuh dan berhenti di sebuah keyakinan? Wallahu a'lam. Ketika saya merasa saya terlahir atas kehendak Allah, apakah Anda juga merasakan apa yang saya rasakan? Ketika saya tidak bisa memilih, saya terlahir dari seorang ibu siapa dan seperti apa, itu juga kehendak Allah. Dan ketika sekarang saya berada di mana, itu juga atas kehendak Allah. Dan akhirnya terpikir saya mau kemana, juga itu adalah atas kehendak Allah. Semua yang terjadi, semua yang ada, sesuatu yang terjadi, yakinnya itu semua terjadi atas kehendak Allah. Dari ketika manusia tidak ada menjadi ada, dan akhirnya kembali tidak ada. Wallahu a'lam. Itu hanya sekedar mawas diri tentang diri manusia. Nyatanya diri hanyalah seorang hamba yang tidak sempurna, hamba yang tidak bisa melakukan apapun tanpa kehendaknya. Ketika manusia bisa melakukan apapun hanya atas kehendaknya. Siapapun, bukan hanya saya, tapi semua makhluk ciptaannya, ketika bisa melakukan apapun itu hanya atas kehendak Allah. Wallahu a'lam. Ketika cinta ada di mana, ketika cinta tak tahu kemana, ketika cinta tak mengerti apa-apa, akhirnya manusia selalu bimbang dan ragu bersikap. Memilih dari apa yang harus dilakukan, manusia bingung. Memilih dari apa yang harus menjadi rutinitas di kehidupan sehari-hari juga, manusia kebingungan ketika tidak ada acuan yang benar. Kalau saya berpikir seperti ini, di dalam hidup, ketika pedoman yang harus dijadikan pedoman hidup, ketika hukum-hukum yang bisa manusia ikuti atau misalkan dijadikan acuan ketika hidup di dunia, itu ada di dalam Al-Quran. Ketika manusia meyakini ketika adanya kitab Allah, Wallahu a'lam. Dan ketika salah satunya adalah Al-Quran. Saya tidak membahas kitab-kitab yang sebelumnya karena saya tidak berada di era sebelumnya. Saya hidup
di akhir zaman, ketika pedoman yang harus menjadikan pegangan hidup manusia itu adalah Al-Quran, dalam konteks ketika manusia ingin belajar tentang hukum demi hukum, poin demi poin, ketika bagaimana manusia hidup di dunia. Wallahu a'lam. Itu juga ketika misalkan manusia sepakat, itu juga ketika manusia semuanya yakin. Konteksnya seperti itu. Ketika yakin dan tidak, itu adalah pilihan. Semuanya adalah pilihan. Ketika manusia memilih yakin pada Allah dengan benar, itu adalah sebuah pilihan. Ketika misalnya manusia mengingkari adanya Allah, juga itu adalah pilihan. Dan masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Wallahu a'lam. Ataupun misalkan ketika manusia yang selalu bimbang dan ragu bersikap, setiap apa yang dilakukan, ya saya pikir sama. Ketika semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah kelak, satu persatu dari apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Ketika saya ingin mengomentari di sini tentang sebenarnya apa pegangan ketika misalkan manusia hidup di dunia, ketika apa yang harus dijadikan rujukan, hukum mana yang harus dipegang, hukum yang ada di dalam Al-Quran itu jelas. Menurut saya, ketika Al-Quran adalah sesuatu yang ketika atas kehendak Allah, di situ dijelaskan manusia tidak bisa merubah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, yang ketika misalkan urayanya dari awal sampai akhir yang begitu banyak, yang memaparkan tentang banyak hal. Tapi ketika saya misalkan melihat sesuatu yang begitu banyak manusia berpedoman ke situ, ketika orientasinya adalah misalnya ketika manusia melakukan itu adalah mengikuti sunnah atau hadisnya, itu adalah pilihan. Saya pikir apakah misalkan manusia berpegang pada Al-Quran saja, manusia berpegang kepada Al-Quran dan hadis poinnya, atau misalkan dalam orientasi misalkan kehidupan sehari-hari. Sering saya melihat ketika dalam pembahasan hadisnya seperti ini hadisnya, ketika bagaimana cara atau bisa melakukan hukum itu hanya sekedar sudut pandang, itu hanya sekedar komentar. Sebenarnya apa yang harus kita pegang ketika berbicara tentang hadis, saya sih nggak mendapat jaminan ketika hadis itu benar semuanya. Bahkan ketika berita yang saya dapat ketika hadis itu banyak sekali yang dhaif, palsu, ketika di dalam misalkan pembahasan tentang hadis yang begitu banyak. Dan saya juga dibuat Masya Allah begitu bingung karenanya. Tapi ketika misalkan dalam orientasi, ketika misalkan saya membahas sudah saatnya manusia itu kembali kepada hukum Allah, dan ketika berbicara tentang hukum Allah itu adanya di dalam Al-Quran, dan begitu jelas ketika Al-Quran itu dijamin tidak akan ada yang bisa merubahnya. La haula quwata illa billah. Ketika acuannya itu, wallahu a'lam. Ketika sepakat atau tidak, itu adalah pilihan. Ketika suka atau tidak, itu juga pilihan. Tidak ada paksaan, tidak ada keharusan. Ini hanya sekedar berbagi sudut pandang dari sebuah keyakinan. Wallahu a'lam. La haula quwata illa billah.